atau barangkali memberikan masukan atau apapun mengenai presentasi yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Silakan. Kalau misalnya saya buka semua, di unmute ya. Jainil, boleh nggak saya ini dulu ya? Ya, silakan. Ya, ini karena Mulyaman ngirim ini PowerPoint, nanti bisa di-share ya. Ya. Jadi tahun lalu Mulyaman pernah membuat paper ya. Dia menjadi salah satu pembicara ya. Dia itu bicara Studium General Digital Islamic Economic Landscape. Itu saya kira apa yang diterangkan oleh kawan kita yang tadi ya, itu ya sama saya kira. Tapi saya langsung saja ya yang saya kira yang belum disampaikan ya, bahwa Mulyaman ini karena bicaranya dia bukan hanya di Indonesia, dia lebih banyak global gitu. Dia menyatakan kekuatan ekonomi Muslim itu 23% ya. Kekuatan ekonomi Muslim di dunia itu merupakan percampuran dari segi finance, dari segi market dan macam-macam, sehingga saya ini untuk mempersikat bahwa kekuatannya itu kita 23%. Ya, jadi dari kekuatan ekonomi dunia yang ada di Cina, di Amerika, ya di mana-mana, kalau digabungkan ininya Islam itu kekuatannya 23%. Jadi ini suatu opportunity gitu, ya kan? Kalau dia bilang sampai dengan 2030, ya kan, diperkirakan pertumbuhan rata-rata masyarakat Islam dunia itu, ya kan, 1,5% ya rata per tahun ya itu. Jadi kalau diuangkan itu, jadi setiap pertumbuhan 1,5% itunya growth-nya itu 2,2 miliar dolar ya, itu setiap itu. Jadi itu dianggap satu kekuatan yang besar ya. Nah, dibilang ya dari 23% kekuatan dunia ini, penduduk Muslim itu 80% ada di Asia, Timur Tengah dan Afrika, ya kan. Dan ini jadi ini konteksnya adalah untuk opportunity kita bicara global, Islamic global. Jadi, dia ada membuat SWOT analisis ya terhadap kalau kita economic digital ya. Nah, salah satu kekuatan ininya dari analisa ini gitu ya. Tapi saya kira ini terlalu panjang kalau serang. Tapi yang saya kira yang intinya ini dalam suatu saat yang bersamaan ini merupakan ancaman, tetapi ini juga opportunity. Ya, jadi yang bisa dikembangkan untuk secara Islam secara global itu, dia bicara halal food, Islamic finance, Islamic media, halal travel, Islamic art and design, Islamic economy education, modest fashion, smart mosque, Islamic standard and certification, Islamic healthcare. Nah, ini yang saya kira yang di Indonesia bergerak. Islamic University and Vocational School, jadi dunia pendidikan. Nah, saya kira jadi karena tadi kawan kita bicara dari konteks UMKM, ini kita bicara secara global. Ya, tadi saya katakan ini salah satu juga sudah dikatakan oleh Mulyaman, ini juga merupakan suatu ancaman karena umat Islam, katakanlah dalam konteks Indonesia, umat Islam itu adalah penduduk yang terbesar yang miskin. Jadi dia adalah yang illiterate
illiterate ke IoT itu, apa tadi disebut Internet of Things. Ya, karena apa? Karena memang kemiskinan. Jadi kemiskinan membuat umat Islam di Indonesia itu miskin atau rendah sekali akses terhadap ke internet. Ya, jadi ini merupakan menjadi market dari kapitalis di luar ini. Jadi di dalam ancaman itu Mulyaman katakan harus ada kekuatan global ya Islam ya untuk pertama-tama yang dikatakan harus infrastrukturnya itu dulu ya yang disebut sebagai platform yang ini kita tahu semua dikuasai tadi sudah dijelaskan oleh Google ya jadi harus ada ini kan kebersamaan umat Islam itu kita membuat Muslim platform jadi kita harus migrasi ya kita harus migrasi dari Google ya apa yang kita ini kan gitu loh. Nah karena tadi dikatakan misalnya Amazon ya kita nggak tahu kalau kita bedah Amazon itu dari berapa income-nya itu berapa yang dari umat Muslim itu jangan-jangan ya besar kita nggak tahu ya tapi perkirakan saja bahwa sebenarnya jangan-jangan Amazon itu marketnya adalah Muslim karena kita ini gitu loh. Jadi semangatnya itu tadi saya kira itu ya harus ada ininya kalau memang kita mau berkembang itu kita berangkatnya itu pertama harus ada dari Islamic platform global gitu loh. Jadi kita harus ada ini cuma kita nggak tahu siapa yang mau memimpinnya. Nah, kalau Indonesia mempunyai SDM yang kuat, dari ini saya kira suatu kesempatan gitu. Jadi saya kira ya saya saya sampaikan saja karena tahun lalu Mulyaman sudah memberikan warning. Ya, tadi saya coba mau undang, tapi dibilang mohon maaf karena saat yang bersamaan dia juga sedang webinar juga di ini. Jadi dia kirim titip salam aja buat teman-teman ya. Tapi yang dikatakan itu kita dalam yang katakan bahwa sekarang ini kita bukannya transformasi, memang kita sedang bergerak ke sana. Kita di tengah-tengah transformasi digital itu. Nah, di dalam transformasi digital tadi dikatakan di mana posisi kita? Apakah di dalam 4.0 atau 5.0 atau justru ini? Justru kita in between 3.0 to 4.0 artinya jangan-jangan kita lebih rendah. Karena apa? Karena backbone di Indonesia itu ya masih rendah. Yang mungkin yang bisa kita kalau ini menggunakan ICT itu ya itu adalah di kota-kota besar ya Jakarta dan ini. Nah ini. Nah itu dari usulan bukan ini peringatan dari Mulyaman itu sehingga kalau yang tadi dikatakan kalau kita tetap nggak bergerak ya kita digilas ya kan dan yang kita ini sekarang jadi kolonialisme itu lagi yang bentuk yang baru tadi yang proxy war itu bukan lagi di dalam fisik orang itu menguasai datang di sini ya jadi secara ideologis secara cara berpikir dan ini ya termasuk ekonomi karena ekonomi itu dikatakan bahwa kemiskinan itu akan mendekati kekufuran ya kan itu memang bisa ini gitu loh ya bisa terjadi gitu ya kalau ini dan kita saya kira harus ada kesadaran dari kita harus dari sekarang ya kalau mau ini kita jangan menjadi menjadi target atau jadi ininya market ini ya. Jadi dalam kesempatan ini saya kira mungkin pelan-pelan ya nggak bisa dengan sekali pertemuan ya kita harus menyebarluaskan kepada umat itu. Jangan kita terjebak kepada yang tadi dikatakan politik identitas. Ya, kita sekarang kita terjebak dalam politik identitas. Ya, pada politik identitas itu perlu tetapi ya di dalam kenyataan itu lebih penting ekonomi menurut saya. Ya kan? Kita harus kalau kekuatan ekonomi kita kuat bukan hanya kita sejahtera dalam secara fisik dan ini, tetapi kita bisa mempengaruhi kekuatan arsitektur kekuasaan gitu loh. Ya. Jadi kalau kita bicara kekuasaan itu akhirnya orang ya kita gampang aja
kita lemah kok, apa-apanya juga dari segi apapun. Ya cuman karena kita ada merasa kita ketakwaan yang tinggi aja. Ya salah satu model kenapa umat Islam Indonesia bisa dunia itu karena kita takwa dan iman. Selebihnya kita lemah. Nah, gitu. Jadi saya kira setuju ya, kita harus berangkat dari ekonomi. Kalau apapun kita ceritanya, kalau kita sengsara, miskin, lapar, bodoh, nggak akan bisa berbuat apa-apa. Banyak tadi saya kira hadis, ayat-ayat maupun pemikiran-pemikiran yang intinya bahwa ekonomi itu adalah yang penting, ya kan? Selain tauhid, ya. Saya kira tauhid, setelah itu ekonomi, yang lain-lainnya menurut saya di berikutnya. Jadi itu ini ya dan saya menyampaikan Pencet itu. Pencet Pak Hudri. Pencet Pak Hudri. ini, aduh Ya. ya. Ya, sudah sekarang. Oke. Jadi ini saya pertama-tama saya mohon maaf tadi karena saya tanya dengan ini Zainil jam berapa ini. Saya harus juga ada Zoom meeting gitu sendiri. Jadi kenapa saya minta lebih dulu? Karena tadi 9.30 saya janji akan Zoom meeting. Jadi karena ini sudah lewat dari jam ini, tadi saya udah ditelepon. Jadi mohon maaf, saya ini dulu live dulu ya. Tapi saya saran dengan Zainil ya mungkin untuk ekonomi yang ini kita berseri dulu serial ya. Ya minimal sekali lagi. Karena saya kira ini penting ya. Dibandingkan kita bicara politik apa ini, saya kira kita lebih membumikan ini loh. Ya, UMKM betul ya. Bahwa tahun 98 itu yang sebabnya yang menyebabkan krisis moneter itu karena hutang swasta. Nah, karena hutang swasta pemerintah bantu melalui BLBI. Itu kan gila. Ya kan? Yang bayar pajak kita, kekayaan yang bayar umat, ya, yang menderita umat, yang mempertahankan umat. Sekarang yang menikmati mereka itu. Jadi usulnya saya, paling tidak sekali lagi kita bicara soal ekonomi mengenai masyarakat digital. Karena kita ini sedang on progress, kita bukan mau ke sana. Kita sedang udah ke sana kita sekarang ini. Ya, apa kita mau tetap menjadi korban atau kita mau jadi ini gitu. Jadi terakhir gitu pesan saya ya. Mohon maaf sekali lagi saya mohon izin ya pamit dulu. Terima kasih Pak Hudri, terima kasih. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Pak Andi, berhubung teman kita Ucok ya, teman ya dulu nama Tuhan. Yang saya catat tadi yang menarik katanya itu global platform ya, itu memang tantangan ya. Mudah-mudahan itu menjadi PR buat kita. Jadi kalau saya lihat dari Mulyaman ya, pemikiran Mulyaman tadi yang dibawa oleh Putri Sitompul alias Ucok, global platform tadi yang dibawa oleh Pak Andi Aziz itu mengenai UMKM, digital UMKM itu berarti kita udah dari bawah sampai ke atas itu Pak. Nah, cuman tinggal kita pertajam ya, kita belum masuk ke detail, terutama berkaitan dengan bagaimana masjid ini bisa diberdayakan sehingga yang namanya digital itu benar-benar menjadi cara berpikir atau cara beraktivitas ataupun berdagang, berniaga semua warga jamaah ya. Saya karena gini kebetulan saya ketua DKM di sebuah masjid di kompleks saya dan alhamdulillah kami punya BMT dan kita membuat pasar-pasar digital apalagi di pandemi ini. Nah ini perlu dibuat lebih detail karena masjid-masjid di sekitar saya tinggal di kompleks, di sekitar saya banyak perkampungan ya, saya tinggal di Mekarsari Depok, itu penduduk asli. Nah masjid-masjid di sini itu banyak masjid-masjid yang belum memberdayakan masjid itu sebagai pusat kegiatan perkembangan ekonomi dan sebagainya. Nah, ini Pak Andi nanti kita lebih tajam lagi ke arah situ dan
nanti dua hal tadi kita bisa mulai itu. Yang tadi platform, global platform, kemudian tadi UMKM digital dan sebagainya. Ya. Nanti kita bisa pertemukan. Nah, ini kebetulan tuh jam 10 lewat nih, Pak Andi. Saya Gimana? sedikit aja, Pak. Dikit aja. Ya, silakan. Ya. Ide tadi global muslim platform bagus ya. Kita kombinasikan dengan lokal muslim platform kan gitu. Betul Kan? sekali. Itu udah itu Iya, serangan jadi- bawah sampai dari bawah Ya. sampai mulai dari bawah. Ya Pak, cukup dari saya segitu. Nanti Ya, kalau jadi- saya ada waktu lagi boleh saya presentasikan. Ya, Yang beberapa di- ide tadi sehingga nanti Ya. lebih sudah masuk ke spesifik. Memang ini pengantar Pak. ya betul. Lebih spesifik dan applicable ya, terutama Ya, insya Allah. kita mesti semua applicable. Paling tidak ada satu contoh yang bisa kita praktekkan. Ya. Sederhana aja, masjid saya itu punya BMT, kami banyak membantu pedagang kecil. Ya. Juga pedagang lontong, sayur dan sebagainya. Nah, Ya. kayak gini. Dan sekarang mereka mulai memasarkan digital nih lewat grup WA. Ini kan udah alhamdulillah ya. Ya. Nah, ini nanti kaitkan lagi dengan global tadi platform, Ya. apalagi kalau ada BIP contoh. Ya. Salah. BIP ya, BIP. Nah, Masjid ini kalau berjejaring luar biasa, Pak. ya luar biasa. Konektivitas sekarang mudah, tinggal Ya betul. kemauan ini aja. Willingness dari pengurus masjid aja. Ya, betul Makanya sekali. saya mengusulkan 4 itu tadi, 4 prioritas dakwah. Ya, jadi alhamdulillah nih, saya yakin teman-teman di sini semua aktivis masjid yang memang penting sekali kita mulainya dari masjid karena itu sangat potensi tapi belum digarap optimal. Setuju ya? Salah. Menurut saya. Ya. Baik, ini maaf ini sudah ya pukul 10 lewat 5. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Andi Aziz Yamin atas presentasinya yang luar biasa dan teman-teman semua. Nanti kita lanjut pada diskusi berikutnya yang berkaitan dengan ekonomi. Dan insya Allah pekan depan kita belum saya hubungi, cuma ada 2 narasumber barangkali yang kita kaitkan dengan Pak Zain, ya. Pak Zainil. Ya, silakan. Ada teman kita dari Amerika, Pak Rido. Ya. Pak Rido. Gitu. Iya, ini Pak Rido dari California. Muhammad dari Ridho Oregon, ya. Muhammad Ridho ya. Anaknya Pak Muhammad Sumargono. Oh, Almarhum. Agon. Ya. Bang Ogon. Ya, assalamualaikum. Ini Pak Muhammad Ridho ya. Ya Pak Zainil, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali. Nanti insya Allah kita share sama-sama ilmu semua, experience ya, juga. Jadi di sana pukul berapa ini? Jam pagi, jam 8 baru mau ini start kerja nih. Lagi seger-segernya dong ya, di sini udah layu nih. Ya baik, antum kontak dapat ini dari mana nih Pak Muhammad Ridho? Bang Andi yang ngirim. Oke. Berarti nanti saya lewat Pak Andi ya, kalau misalnya menghubungi antum ya. Boleh. Baik, alhamdulillah. Jadi kita banyak punya teman ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan itu tadi Mulyaman tuh sama-sama di ALH, saya sama dengan Pak Antoni ini. Bisa kita minta pencerahan juga dari beliau. Insya Allah nanti kita undang. Dan pada malam ini saya kira karena sudah larut, kita tutup saja ya kawan-kawan ya. Oke. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Kita tutup. Terima kasih. Jazakallah khair atas kehadiran teman-teman semua, terutama kepada para narasumber, Pak Andi Azizi. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya, silakan. Semuanya, yuk. Assalamualaikum.